Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan nila goreng plus sambal tomat yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu ikan nilanya. Ini tadi aku beli 1 kilo tuh isinya 1 biji Flavis, 1 ekor Flavis. Jadi gede banget. Nah, ini tadi aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Sekarang kita bikin bumbu marinasinya ya. Di sini ada ketumbar, bawang putih, kunir, jahe, dan juga garam. Ini mau kita ulek-ulek. Tambahkan juga sedikit air. Nah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikan yang tadi sudah kita bersihkan dan kita potong-potong. Gak usah lama-lama marinasi Flavis. 10-15 menit aja udah cukup. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, baru nanti kita akan goreng. Nah, cara gorengnya seperti ini Flavis. Pokoknya kalau bikin goreng-gorengan entah ikan, entah bakwan, entah apapun, minyaknya itu yang banyak biar nanti matangnya itu sempurna, warnanya cantik, dan juga nanti nggak ngemu minyak gitu Flavis. Nah, ini mau kita baliknya nggak usah sering-sering, 1-2 kali aja udah cukup. Kalau sudah seperti ini, sudah kering, ini sudah matang, kita goreng lagi sisanya. Jadi lebih baik gorengnya juga jangan sekaligus, dibagi menjadi beberapa kali supaya nanti hasilnya itu kemerisik gitu. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan cabainya aku pakai yang merah keriting dan juga rawit ya. Jadi biar nanti nggak pedes banget. Karena judulnya hari ini sambalnya sambal tomat. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya lombok dan bawang-bawangnya sudah mateng, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng tomatnya. Ini kita goreng sampai nanti tomatnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan mulai ulek-ulek. Pertama-tama kita akan ulek-ulek dulu lombok dan juga bawang-bawangannya. Biarkan nanti sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada garam, terus gula, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah halus baru masukkan tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, kita ulek-ulek lagi. Biarkan nanti sampai halus. Nah, seperti aja Flavis. Ini sudah jadi sambal tomatnya. Wah, ini udah cocok banget kita maem dengan ikan gorengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep godhogan telur puyuh campur labu siam campur krecek yang enak banget. Nah, resep ini cocok banget nanti kita maem pakai ketupat ataupun lontong ataupun nasi putih ataupun nasi merah juga enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan telur puyuh. Nih tadi telur puyuhnya sudah aku rebus terlebih dahulu. Pastikan kalau mau cari telur puyuh itu masih seger Flavis supaya nanti rasanya enak dan juga kalau misalnya ngupas itu lebih gampang. Nah, ini kita akan ulangi sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai labu siam. Ini aku bikinnya memang sengaja agak banyak ya karena keluargaku tuh banyak. Jadi masaknya itu harus sekalian yang banyak. Nah, ini labu siamnya kita akan potong-potong seperti korek api tapi lebih besar sedikit ya. Ada juga kalau misalnya mau diganti pakai pepaya muda itu juga enak banget Flavis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang, brambang, cabai, kunir, kemudian ada merica, ketumbar. Jangan lupa beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya wangi. Nah, di sini biar makin wangi lagi aku mau tambahkan godong salam dan juga laos. Ini godong salam itu masih seger banget Flavis karena tadi aku metik di halaman rumah. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, sudah tane, aromanya sudah wangi, baru kita akan masukkan santan. Nah, ini santannya aku meres dari kelapa yang masih seger ya, jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Terus ada rasa
manis-manis gimana gitu kalau santan hasil meres sendiri. Tapi kalau misalnya Flavis mungkin yang nggak ada, ya wis nggak apa-apa pakai santan instan aja. Kemudian kalau santannya udah enak, baru kita akan cemplungin semua bahan, termasuk tadi ada kerupuk kreceknya juga kita cemplungin. Nah nanti Flavis jangan keliru ya, cari kerupuk krecek kalau misalnya Flavis ke pasar, tanya aja yang untuk bikin gudeg gitu. Pokoknya Flavis nggak boleh salah pilih ya, karena dulu waktu aku belum bisa masak, itu dulu aku beli yang hampir serupa kayak gini, ternyata itu yang kerupuk krecek yang sudah siap saji Flavis, yang kalau misalnya kita maem ke warung Padang itu suka ada kan di piring-piringan diplastikin gitu. Nah itu kan hampir mirip, ternyata beda dan itu nggak bisa dipakai untuk masak kayak gini. Nah ini sudah mateng, sayur godogan labu siam campur telur puyuh dan juga kreceknya. Ini cocok banget kita makan pakai nasi putih, nasi merah, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Nanti kita mau bikin sambal ijo, ayam sambal ijo. Nanti kita juga akan tambahkan kentang. Nah ini ayamnya aku siapkan yang paha atas dan juga paha bawah. Kemudian ini kita marinasi dulu dengan garam dan juga air asam jawa. Ini kan kita marinasi kurang lebih 15-20 menitan aja udah cukup. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, di sini aku mau pakai kentang. Kentangnya kalau bisa cari yang kuning ya, karena kalau yang kuning itu dia lebih buket. Kalau misalnya kentang yang putih, dia lebih buyar. Kemudian setelah dipotong-potong, kita rendam dulu biar nanti nggak kemiriun atau nggak kehitam-hitaman gitu. Kemudian setelah ini kita akan goreng kentangnya sampai nanti matang dan warnanya kecoklatan. Kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini minyaknya nggak usah diganti, nanti mau kita pakai untuk goreng ayam yang sudah dimarinasi. Nah cara gorengnya ini agak penting Flavis, karena tadi kan kita marinasi pakai air asam, jadi itu akan membuat ayamnya lebih merah gitu. Jadi jangan lupa untuk dibolak-balik biar gak gosong gitu maksudnya. Tapi saya tuh nggak usah khawatir, ini biarpun nanti warnanya merah itu nggak keras, dalamnya itu malah lembut banget. Dan itu tujuan aku juga bikin warnanya merah jadi lebih cantik nantinya. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah matang, warnanya cantik banget dan juga dalamnya lembut banget. Kita angkat kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan-bahan sambal ijo-nya. Pokoknya ini resep sambal ijo-nya juga yang praktis banget, bumbunya juga adanya di kulkas. Kita siapkan air yang mendidih, kemudian cemplungin cabai hijau besar, boleh juga tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas ya. Kemudian masukkan bawang dan juga brambang. Udah ini aja. Kemudian kalau sudah mateng kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan haluskan. Menghaluskannya bisa pakai ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun kalau misalnya Flavis mau juga bisa pakai chopper. Yang penting jangan pakai blender. Kalau pakai blender nanti terlalu halus, jadi rasanya itu kurang gimana gitu. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Jadi masih kasar gitu maksud aku ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah tadi kan kita ada minyak jelantah bekas goreng ayam, itu dipakai aja biar nanti makin gurih lagi. Aduk-aduk sebentar, biarkan nanti aromanya wangi dan enak. Jangan lupa di sini tambahkan juga ada garam, kemudian tambahkan lagi gula pasir. Kemudian kalau misalnya pakai pakai tidak terasa seperti micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya rasanya sudah enak banget, baru kita akan cemplungin ayam dan juga kentang yang sudah tadi kita goreng. Kemudian aduk-aduk. Ini jangan langsung diangkat, biarkan sebentar supaya sambalnya itu ngeresep gitu ke dalam daging ayamnya. Nah kira-kira hasilnya seperti ini, tapi ini sudah mateng. Aromanya tuh wangi banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kita akan makan dengan nasi anget. Oh ya, aku kemarin juga bikin jodohnya lauk ini, aku pakai kubis masak santan, itu rasanya enak banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kalau kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi goreng yang enak banget. Kita siapkan nasinya ya, pakai nasi yang jenis yang perak Flavis. Tuh bahan tambahannya di sini aku tambahkan udang dan juga pete. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang merah, bawang putih, lombok merah keriting dan juga lombok rawit. Kalau nanti misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus ini kita tambahkan juga ada garam. Kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah benar-benar halus kita sisihkan. Kemudian kita siapkan di sini ada bahan lainnya. Aku mau pakai godong bawang Flavis. Ini kita iris-iris kasar aja kayak gini. Kalau sudah, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak. Tambahkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Dan di sini kita tambahkan godong bawangnya. Jadi godong bawangnya kita masukkan di awal aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau nanti udangnya sudah benar-benar mateng dan aromanya juga sudah wangi banget, baru di sini kita akan tambahkan nasinya. Ini nasinya sudah dingin dan nasinya jenis nasi yang perak Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis pakai nasi yang pulen, nanti gembel nasi gorengnya. Nah ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti semua tercampur rata. Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Nanti kecap manisnya boleh disesuaikan dengan selera Flavis. Kadang-kadang ada suka nasi goreng yang nggak terlalu manis, tapi kadang ada juga suka nasi goreng yang agak manis. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah ini mau kita aduk-aduk lagi. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti ada bau aroma-aroma sangit-sangit sedikit. Itu bikin nasi goreng itu enak banget kalau ada aromanya gitu Flavis. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan peteknya. Karena aku pengen peteknya pada saat dimaam itu masih rodok krius-krius. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka, ya masukinnya di awal aja nggak apa-apa. Nah udah jadi seperti ini aja. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan. Untuk sarapan pagi ataupun kalau malam-malam lagi pengen nasi goreng, ini cocok banget juga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk untuk sarapan yang enak banget. Ini simpel banget karena kita mau bikin tumis kacang panjang. Ini kacang panjangnya mau kita potong-potong, motong-motongnya boleh kecil-kecil kayak gini ataupun panjang-panjang. Nah di sini kita siapkan juga untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Ini udah favorit Flavi Kasih. Setiap hari tuh lauk tuh mesti ada tempe atau tahunya Flavis. Nah ini tempenya mau kita potong kecil-kecil. Kemudian kita sisihkan, boleh kecil-kecil panjang ataupun kecil-kecil kotak, nggak apa-apa. Kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Dan di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai kecambah kedelai. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Ini mau ditambahin ke tumis-tumisan atau jangan bening juga enak banget Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang iris-iris aja. Kita pakai bawang putih. Kita tambahkan juga di sini ada bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris-iris. Biar nanti makin pedes, di sini aku mau tambahkan lombok rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau lombok rawit, bisa diganti pakai lombok yang merah keriting ataupun lombok yang merah besar, nggak apa-apa. Cuman rasanya Flavi Kasih itu kalau nggak maam pedes tuh kurang enak gitu. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong-gongsong atau kita tumis dulu bawang brambangnya. Kalau sudah wangi baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering baru kita tambahkan tempenya. Kita aduk-aduk. Nah ini tempenya jangan langsung ditambahkan bahan-bahan lain Flavis. Kita masak dulu, kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti tempenya mateng.
Karena nanti kan sayur-sayuran sebentar mateng, jadi tempenya kita matengin dulu. Kalau sudah mateng baru masukkan kacang panjangnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kalau sudah kita masukkan kecambah deliknya. Tambahkan lagi garam, gula pasir boleh, gula Jawa boleh, penyedap rasa. Kalau saya Hafiz mau ya, kalau enggak penyedap rasanya juga boleh di-skip. Kadang-kadang ada yang enggak suka pakai penyedap rasa ya. Tambahkan sedikit air, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya cantik banget, cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak tahu yang enak banget. Terus nanti martabak tahunya itu gendut-gendut, terus begitu misalnya udah dingin pun nanti nggak akan kempes. Sekarang kita siapkan dulu tahunya. Aku pakai tahunya tahu putih yang tawar ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai telur. Ini telurnya kita kocok-kocok dulu. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam tahu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti makin wangi dan juga lebih sedap. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan untuk bahan kulitnya. Di sini aku mau pakai lumpia yang sudah jadi kayak gini ya. Ini banyak ditemukan di pasar-pasar ataupun tukang sayur atau supermarket. Kemudian kita siapkan untuk bahan lemnya, aku pakai tepung terigu campur dengan sedikit air. Kemudian kita akan bungkus. Caranya kita ambil kurang lebih 1 sendok, boleh juga 1 sendok lebih. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai lemnya tadi. Kemudian kita bungkus. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Jadi nanti martabaknya itu gendut-gendut atau padat. Kita bungkus-bungkus lagi. Bagian pinggir-pinggirnya kita kasih lem lagi. Nah, kita akan ulangi sampai nanti semua adonan terbungkus. Kemudian kita akan goreng. Nah, biasanya nggak usah nunggu semuanya juga nggak apa-apa. Begitu separohnya udah dibungkus, kita sambil goreng, nanti sambil bungkusin lagi. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng kayak gini, kalau pengen dapat gorengan yang bagus, minyaknya itu yang banyak Flavis. Jadi nanti hasilnya itu warnanya cantik. Terus habis itu gorengannya juga nggak berminyak. Begitu nanti kita angkat tuh keset gitu Flavis. Nah, ini sudah matang, hasilnya kira-kira seperti ini. Warnanya cantik banget. Ini rasanya juga enak banget. Kita akan goreng lagi sampai nanti semuanya habis. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau warnanya udah kayak gini, ini artinya sudah matang. Kita mau sisihkan. Dan ini hasilnya martabak tahu kita hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kari ayam. Ini karine wong Jawa Flavis. Beda ya sama karinya orang Melayu ataupun orang India. Ini resepnya lebih simpel tapi rasanya juga enak banget. Kita siapkan ayam, kemudian kita juga siapkan kentang. Ini kentangnya sudah dikupas, sekarang mau kita potong-potong. Potong-potongnya gede-gede aja. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbu halusnya. Ini jangan lupa direndam air supaya nanti nggak biru warnanya ya. Sini kita siapkan cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Tambahkan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan juga ada merica. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis ya.
Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita masak, kita gongsong-gongsong. Apinya kecil aja biar nanti bumbunya tanak terus nggak cepet gosong. Di sini kita tambahkan juga daun salam dan juga lengkuasnya. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai benar-benar wangi, tanak, dan warnanya juga nanti merah cantik gitu fluffy, terus juga agak kering gitu. Kalau misalnya sudah benar-benar wangi, sudah tanak, baru kita masukkan ayamnya. Ini tadi ayamnya aku pakai bagian paha, pahanya paha yang atas fluffy dan juga paha yang bawah. Karena anak-anak tuh sukanya tuh paha, suka rebutan ya wis, kadang-kadang aku masak tuh sekaligus tuh bagian paha aja. Kita aduk-aduk, kita masak dulu ayamnya sama bumbunya sampai nanti kaku dan juga sudah berubah warna pucat. Baru di sini kita akan tambahkan santan. Ini santannya tadi aku meres sendiri fluffy, jadi lebih seger, lebih enak dan juga lebih gurih. Tapi kalau masak santan meres sendiri itu lebih susah karena lebih cepat pecah dibandingkan masak pakai santan instan. Jadi harus sering diaduk. Tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, kita masak sampai nanti kuahnya rodok susut. Ayamnya juga sudah mulai empuk. Baru nanti kita akan masukkan kentangnya. Karena kentang sebentar banget empuk fluffy, jadi masukinnya belakangan aja. Nah, ini kita masak lagi sampai nanti benar-benar mateng, tanek, dan juga udah enak banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini fluffy. Ini sudah mateng. Ini kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi, pakai lontong ataupun ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bakwan jagung yang enak banget. Terus bikinnya juga simpel karena nanti semuanya itu kita iris-iris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek lagi. Sekarang kita siapkan dulu jagung manisnya. Kemudian nih jagung manisnya mau kita pretelin dulu. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita akan tambahkan lagi lombok fluffy. Jadi nanti nggak perlu nyepus lagi karena sudah ada lomboknya. Ini aku campur rawit dan juga yang merah keriting. Kemudian selain ada cabai, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga kita mau iris tipis-tipis aja. Jadi semua bumbu itu nanti kita iris-iris, nggak perlu ada yang diulek-ulek. Jadi lebih praktis, simple, dan juga cepat. Selain ada bawang merah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini semuanya mau kita campur dengan jagung yang sudah tadi kita peret. Tambahkan lagi tepung terigu. Terus juga kita tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa. Kita tambahkan air, nuang airnya sedikit-sedikit aja fluffy, supaya nanti nggak terlalu encer banget. Lebih baik kita aduk-aduk, kalau kurang tambahkan air. Kalau misalnya masih kurang, kita tambahkan lagi airnya. Supaya nanti nggak keceweren. Nah, seperti ini aja fluffy. Sekarang siap kita goreng. Nah, ini aku mau gorengnya kecil-kecil, gendut-gendut. Kalau misalnya nanti fluffy mau gendut-gendut gede ya boleh. Ataupun nanti mau tipis lebar juga boleh banget. Sasaknya fluffy di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Yang penting nanti pada saat goreng minyaknya itu banyak. Dan juga jangan lupa sering dibalik. Supaya nanti matangnya merata. Warnanya juga nanti dapat cantik banget. Nah, kurang lebihnya seperti ini fluffy. Ini sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kita masukkan adonannya sedikit-sedikit kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita sesekali aduk supaya nanti matangnya merata. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini udah cocok banget untuk tempat minum teh ataupun teman minum kopi.
rapi. Ini udah nggak perlu nyepelus lombok lagi Flavis karena sudah ada lomboknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin masakan dari kangkung. Kebetulan tadi waktu ke pasar tuh ada kangkung air sagebok ini Flavis, harganya cuma 5.000. Jadi karena gede banget, jadi nanti aku masaknya separuh aja. Yang separuh aku mau bikin keluban kangkung sambal kencur. Nanti untuk resepnya nyusul ya, kita bikin tumisan kangkung dulu. Ini kangkungnya mau kita petik-petik dulu, bagian batang bawahnya nggak usah diikutin. Kalau sudah kita cuci sampai bersih. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita ulek aja. Di sini ada lombok keriting yang merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya boleh tambahkan lombok rawit. Terus ada bawang merah, bawang putih dan juga terasinya nggak boleh ketinggalan. Setelah ini kita akan haluskan. Baru diulek kayak gini aja Flavis. Ini aroma terasinya itu udah aduh wangi banget. Sekarang kalau misalnya sudah halus, ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe. Sajannya enaknya tuh pakai tempe semangit Flavis, cuman aku nyari-nyari di pasar kok ya nggak ada. Terus lupa juga nyemangitin sendiri, ya wis akhirnya aku pakai tempe yang masih seger aja. Di sini mau kita potong kecil-kecil banget. Nah di sini kita tambahkan juga ada pete. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru kita akan masukkan tempenya. Peteknya nanti belakangan aja ya. Aduk-aduk lagi, kita akan gongsong-gongsong tempenya sampai nanti mateng. Kalau misalnya tempenya sudah matang, kita masukkan peteknya. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, masukkan kangkungnya. Karena kangkung itu kan sebentar banget matang Flavis. Jadi tempenya kita matangin dulu. Kalau kangkungnya sudah matang, kita aduk-aduk. Ini kita pakai apinya yang besar ya. Kalau misalnya masak sayur-sayuran gini, apinya harus besar supaya nanti nggak kemelirun. Ini kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam, penyedap rasa. Kalau misalnya kalian mau tambahkan gula, dikit aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Aduk-aduk. Udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Udah deh, ini cocok banget untuk menu sarapan pagi kita. Apalagi kalau ada telur dadar ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah!